Jadi Heeh. di perang ketiga ini, untuk tema atau subtema yang gue bahas pertama adalah mengapa perang salib ketiga bisa terjadi. Perang salib ketiga terjadi karena sejumlah faktor politik, agama, dan ekonomi yang kompleks. Beberapa faktor utama memicu terjadinya perang salib. Yang pertama ada konflik antara Kekaisaran Bizantium dan Kesultanan Saljuk. Bizantium, Kekaisaran Romawi Timur, dan Kesultanan Saljuk telah lama terlibat dalam konflik di wilayah Anatolia, sebagian besar wilayah modern Turki. Konflik ini mencakup persaingan wilayah, perbedaan agama, dan kepentingan politik. Yang kedua itu ada perebutan Yerusalem. Yerusalem telah lama menjadi pusat konflik antara umat Kristen dan Muslim. Setelah Perang Salib Pertama, pada tahun 1096 hingga 1099, Yerusalem direbut oleh pasukan salib dan didirikan kerajaan Yerusalem. Namun pada abad ke-12, kota ini jatuh ke tangan Muslim lagi, kali ini ke dalam kekuasaan Salahuddin Al-Ayyubi pada tahun 1187. Para pemimpin Kristen di Eropa Barat ingin merebut kembali Yerusalem di tangan Muslim yang menjadi pemicu utama Perang Salib ketiga nih. Yang ketiga itu ada pengaruh politik di Eropa Barat. Para pemimpin di Eropa Barat, termasuk Raja Richard pertama dari Inggris, dikenal sebagai Richard de Lionheart, Raja Filipi II dari Prancis, dan Kaisar Friedrich pertama dari Kaisar Romawi Suci, memiliki kepentingan politik dan agama dalam memperkuat otoritas mereka di wilayah tersebut. Partisipasi dalam perang salib bisa memperkuat legitimasi dan kekuasaan mereka di mata gereja dan bangsa mereka sendiri. Yang keempat ada pengaruh agama. Faktor agama juga sangat kuat dalam memicu perang salib. Paus Innocentius III dan para pemimpin gereja di Eropa Barat memobilisasi dukungan untuk perang salib dengan menyatakan bahwa merebut kembali Yerusalem adalah tugas suci bagi umat Kristen. Yang kelima ada tekanan ekonomi. Meskipun faktor agama dan politik mendominasi, aspek ekonomi juga memainkan peran dalam perang salib ketiga. Para penguasa di Eropa Barat melihat perang salib sebagai kesempatan untuk memperoleh kekayaan melalui penjarahan dan pengendalian rute perdagangan ke timur. Jadi kesimpulannya adalah kombinasi dari faktor-faktor ini bersama dengan ambisi politik, tujuan agama, dan kepentingan ekonomi ini. Oke, segitu aja. Sorry untuk kesimpulannya yang agak-agak aneh karena kita juga mendapatkan informasi yang secukupnya. Jadi untuk subtema selanjutnya akan kita serahkan kepada Giren. Oke guys. Halo Giren, testing. Udah oke? Oke, jadi subtema yang akan aku bahas selanjutnya adalah karena tadi Dika telah membahas kenapa perang salib terjadi. Selanjutnya akan aku bahas konflik apa aja yang terjadi di perang salib ketiga ya. Jadi perang salib ketiga itu kan berlangsung dari antara 1189 sampai dengan 1192, melibatkan serangkaian konflik dan pertempuran yang kompleks di sejumlah wilayah di Eropa Tengah. Beberapa konflik utamanya tuh kayak gini nih. Pertempuran Acre atau Aksa. Pengepungan Acre atau Akka tadi merupakan salah satu konflik paling terkenal dalam perang salib. Pasukan salib yang dipimpin oleh Raja Richard I dari Inggris dan Raja Philip II dari Prancis bersama-sama mengepung kota pelabuhan Acre yang dikuasai oleh pasukan Muslim. Maksudnya itu terutama itu di pasukan Salahuddin Al-Ayyubi. Pertemuan ini berlangsung dari tahun 1991 sampai 19 11 1181 sampai hingga 1191. Salah, maaf. 1189 sampai dengan 1191. Sebelum akhirnya jatuh ke tangan pasukan salib. Ada lagi yang kedua, pertempuran Arsuf. Setelah pengepungan Acre, pasukan salib itu lanjut ke kampanye mereka untuk mengarah ke selatan. Salahuddin Al-Ayyubi memimpin pasukan muslim dalam serangkaian pertempuran melawan pasukan salib. Pertempuran terbesar terjadi di Arsuf, yang itu pada tahun 1191, di mana pasukan salib berhasil meraih kemenangan strategis yang penting. Nah, ada lagi yang ketiga, itu negosiasi dan konflik internal. Selama perang salib ketiga itu ada terjadi kayak konflik internal
antara maksudnya pemimpin pasukan Said sendiri ya. Persaingan dari Raja Philip II dan juga Richard I itu mengikuti juga sejumlah pemimpin militer lain gitu ya. Jadi ini konflik ini terkadang menghalangi lah upaya mereka untuk mencapai tujuan bersama. Ya kalian tahu lah kalau misalkan ada konflik antar pemimpin militer pastinya akan ada sedikit kekacauan kan. Nah, selanjutnya di yang keempat ini kayaknya, itu di empat kayaknya ya, itu adalah perang di sekitar Yerusalem. Nah, setelah serangkaian pertempuran dan negosiasi, itu pasukan Stalin mendekati Yerusalem pada tahun 1992. Namun, karena ketidaksepakatan internal dan ketidakmampuan untuk mengatasi pertahanan yang kuat dari pasukan Salahuddin al-Ayyubi, pasukan Stalin tidak dapat merebut kembali Yerusalem, kayak perang pertama. Akhirnya terjadi perjanjian damai antara Raja pertama dan juga Salahuddin yang menjamin kebebasan beribadah bagi umat Kristen di Yerusalem. Nah, jadi yang kita tangkap ini, jadi konflik-konflik ini tuh bersama dengan sejumlah serangan kecil, manuver militer dan diplomasi ya, membentuk narasi perang Salib Ketiga yang kompleks dan beragam. Oke, terima kasih dan saya akan serahkan kembali kepada saudara Dika. Oke, untuk subtema selanjutnya akan gue bahas kembali, yaitu negara yang terlibat dalam Perang Dunia Ketiga. Perang Salib Ketiga melibatkan berbagai negara Eropa Barat dan Kekaisaran Bizantium bersekutu untuk melawan pasukan Muslim di Timur Tengah. Beberapa negara yang terlibat adalah Kerajaan Inggris dipimpin oleh Raja Richard I yang juga dikenal sebagai Richard the Lionheart. Inggris adalah salah satu kekuatan utama yang terlibat dalam Perang Salib Ketiga. Pasukan Inggris berperan penting dalam sejumlah pertempuran dan pengepungan, terutama dalam pengepungan X atau Arts ya guys ya. Yang kedua itu ada Kerajaan Prancis dipimpin oleh Raja Philip II. Prancis adalah sekutu utama Inggris dalam Perang Salib Ketiga. Pasukan Prancis juga berperan penting dalam sejumlah konflik termasuk pertempuran Arches. Lalu ada Kekaisaran Romawi Suci dipimpin oleh Kekaisaran Frederick I. Kekaisaran Romawi Suci yang meliputi wilayah Jerman modern dan sebagian besar Eropa Tengah juga berpartisipasi dalam Perang Salib Ketiga. Meskipun Frederick I meninggal dalam perjalanan menuju Tanah Suci dan sebagian besar pasukannya kembali ke Eropa, beberapa tentara Jerman tetap berperang di bawah kepemimpinan Frederick Barbarossa, yaitu putra Frederick pertama. Lalu ada Kekaisaran Bizantium dipimpin oleh Kaisar Ishak II Angelos. Kekaisaran Bizantium menjadi sekutu de facto pasukan salib dalam upaya merebut kembali Yerusalem. Meskipun terjadi beberapa ketegangan dan konflik antara pasukan Bizantium dan pasukan salib, mereka bekerja sama dalam beberapa pertempuran dan pengepungan. Jadi kesimpulan yang bisa kita petik adalah selain negara-negara di Eropa Barat dan Kekaisaran Bizantium, terdapat juga pasukan-pasukan kecil dan tentara bayaran dari berbagai negara yang ikut serta dalam Perang Salib Ketiga. Meskipun ada beberapa perbedaan pendapat dan ketegangan di antara sekutu-sekutu ini, mereka secara umum bekerja sama dalam upaya merebut kembali Yerusalem dari pasukan Muslim. Jadi untuk subtema selanjutnya akan gue lempar langsung ke Gareth. Oke, jadi selanjutnya itu adalah kita tadi si Dika sudah membahas. Tadi Dika membahas yang mana tadi Dika? Maaf. Aku tadi membahas yang bagian negara yang terlibat dalam Perang Salib Ketiga. Oke. Nah, oke, jadi ini maaf kalau kata-kataku agak rancu karena lagi sari awan ya teman-teman. Jadi konflik internal nih, subtema kita kali ini konflik internal. Dia Perang Salib Ketiga ya. Oke, jadi banyak lah ya konflik internal yang terjadi di Perang Salib Ketiga tuh. Antara lain kayak melibatkan rivalitas atau ketidakkesepakatan, pokoknya nggak kompak lah pemimpin-pemimpin Kristen di Eropa gitu ya. Jadi mereka ini, maksudnya itu ada beberapa banyak konflik yang terjadi. Konflik internal itu pertama tuh kayak ini nih, perselisihan antara Raja Richard pertama dan Raja Philip II. Raja Richard pertama Inggris dan Raja Philip kedua Prancis itu memiliki hubungan yang tegang. Meskipun mereka adalah sekutu dalam perang salib, tapi ketidakpercayaan mereka pada masing-masing itu kayak mau membuat mereka tuh jadi terancu gitu, jadi agak kurang pas gitulah ya. Karena mereka ini mencangkup perbedaan strategi, klaim atas wilayah yang direbut, dan persaingan politik pribadi. Ya padahal nggak ada hubungannya tuh politik pribadi mereka sama yang terjadi di perang salib gitu. Karena harusnya mereka ya fokus pada perang melawan pasukan Salahuddin gitu. Nah,
ketidaksepakatan dalam strategi militer nih yang kedua nih, yaitu para pemimpin salib itu kayak seringkali lah memiliki pandangan yang berbeda tentang bagaimana melanjutkan kampanye militer mereka di Timur Tengah. Jadi kayak istilahnya itu nggak kompak lah ya. Perbedaan pendapat ini seringkali menghambat kemajuan mereka dalam mencapai tujuan mereka ya. Nah, misalnya kayak ketidaksepakatan tentang apakah pasukan salib itu harus mengepung kota Ascalon atau langsung aja ke Yerusalem setelah menaklukin Askrian tadi ya. Nah, juga tuh pas yang ketiga itu konflik internal antara pasukan Salib dengan pasukan Bizantium. Nah, lagi-lagi Bizantium ya kan. Nih, meskipun ya kekaisaran Bizantium secara teoritis itu adalah sekutu dari pasukan Salib dalam perang Salib ketiga, tapi ada aja ketegangan dan juga konflik antara pasukan Bizantium sama pasukan Eropa gitu ya. Ya, negara ini kayak terutama tuh kayak perbedaan bahasa, perbedaan budaya, dan juga perbedaan kepentingan politik. Misalnya, pasukan Bizantium seringkali menuntut pengakuan atas wilayah-wilayah yang direbut oleh pasukan Salib. Sementara pasukan Salib tidak selalu bersedia memberikan pengakuan tersebut. Nah, yang keempat tuh ya kayak ketidakstabilan dalam pasukan Salib. Pasukan Salib sendiri terdiri dari tentara-tentara yang berbagai dari negara Eropa yang memiliki kepentingan dan juga agenda masing-masing, ras masing-masing, etnis masing-masing, bangsa masing-masing, dan juga bahasa sendiri. Jadi mereka tuh kayak apa ya? Kalau mereka bersatu, itu mereka belum tentu mengerti maksudnya dari satu sama lain gitu. Jadi ya ini tuh membuat ketidakstabilan internal dan perselisihan di antara mereka gitu ya. Yang dimana kadang-kadang juga menghambat lah ya kemajuan mereka di kampanye militer. Nah, jadi juga meskipun terjadi konflik internal gitu, para pemimpin salib ini tetap bisa lah akhirnya menyelesaikan perbedaan mereka untuk beberapa waktu demi mencapai tujuan mereka bersama gitu. Jadi ya merebut kembali Yerusalem dari pasukan Muslim. Namun ya konflik internal ini tetap menjadi faktor yang mempengaruhi dinamika perang salib ketiga, khususnya pasukan Kristennya gitu ya. Oke, terima kasih dan saya akan serahkan kembali subtema yaitu kenapa perang salib usai kepada saudara Dika. Silahkan. Oke, terima kasih Geran. Saya akan membahas subtema selanjutnya yaitu kenapa perang salib ketiga bisa usai. Perang salib ketiga berakhir dengan sejumlah faktor yang mempengaruhi termasuk kekalahan perang, perjanjian damai, dan perubahan situasi politik dan militer. Beberapa alasan utama mengapa perang salib ketiga berakhir yaitu perjanjian Java Agreements. Setelah serangkaian pertempuran dan negosiasi yang terjadi selama perang salib ketiga, tercapailah perjanjian antara Raja Richard I dan Inggris dan Salahuddin Ayubi gitulah intinya. Cari kalau agak salah bacanya, mungkin Gar bisa tahu Gar cara bacanya itu gimana Gar. Oke, jadi untuk para teman-teman yang bingung cara membaca Salahuddin Al-Ayyubi, yaitu Al-Ayyubi ini tuh ya nama dari Salahuddin Al-Ayyubi gitu ya kan, pemimpin Muslim. Jadi bacanya kayak gini guys ya. Salahuddin Al-Ayyubi gitu guys. Terima kasih. Lanjut, Salahuddin Al-Ayyubi dari pemimpin Muslim perjanjian Java yang ditandatangani pada tahun 1192 memastikan perdamaian sementara antara kedua belah pihak. Salah satu poin utama perjanjian ini adalah bahwa Yerusalem akan tetap berada di bawah kekuasaan Muslim, tapi umat Kristen diizinkan untuk melakukan ziarah ke kota suci tersebut. Lalu ada kesehatan dan keinginan untuk pulang. Para pemimpin salib termasuk Raja Richard I dari Inggris menghadapi tantangan kesehatan dan kelelahan perang yang signifikan. Pasukan salib juga mulai mengalami penurunan jumlah dan kekuatan akibat pertempuran yang berkepanjangan dan kondisi cuaca yang keras. Kondisi ini menyebabkan semakin kuat dorongan untuk kembali ke tanah air mereka masing-masing. Lalu ada ketidakmampuan mereka kembali merebut Yerusalem. Meskipun pasukan salib berhasil merebut beberapa kota penting, mereka akhirnya gagal merebut kembali Yerusalem dari pasukan Muslim. Kekuatan pertahanan yang kuat dan perselisihan internal di antara pasukan salib itu membuat mereka itu sulit untuk mencapai tujuan tersebut. Lalu ada baik lagi karena ketidakstabilan politik di Eropa Barat. Selama absennya para pemimpin utama terutama Raja Richard I dari Inggris, terjadi ketidakstabilan politik di Eropa Barat. Kepulangan para pemimpin utama ke tanah air mereka masing-masing membawa perhatian mereka kembali ke masalah internal dan konflik di Eropa, sehingga mengurangi fokus dan sumber daya yang tersedia untuk melanjutkan perang salib.
Jadi kesimpulan yang bisa kita kutip itu adalah dengan demikian kombinasi dari faktor-faktor tersebut mengarah pada akhirnya perang salib ketiga dan menandatangani perjanjian damai antara pasukan salib dan pasukan muslim. Meskipun perjanjian ini memungkinkan perdamaian sementara di Timur Tengah, konflik antara umat Kristen dan umat Muslim terus berlanjut di kemudian hari. Lalu untuk subtema terakhir akan dibahas oleh Geren. Testing. Apakah kalau suara oke? Aman. Nah, jadi subtema terakhir kita hari ini, kalau Dika telah membahas kenapa perang salib ketiga usai. Nah, jadi kita akan bahas subtema terakhir, yaitu apa sih perubahan yang terjadi usai perang salib ketiga. Nah, jadi dari beberapa sumber yang kita dapat, itu setelah berakhirnya perang salib ketiga, beberapa perubahan signifikan terjadi di Timur Tengah dan Eropa yang mempengaruhi politik, ekonomi, dan juga hubungan antara kedua wilayah tersebut. Nah, aku akan bacakan beberapa ya. Nah, jadi yang pertama ini adalah perubahan dalam kekuasaan dan wilayah. Meskipun pasukan salib tidak berhasil merebut kembali Yerusalem, mereka setidaknya berhasil mendirikan kembali kerajaan Yerusalem di sekitar wilayah-wilayah tertentu di pesisir Levant, termasuk Acre, Java, dan beberapa kota penting lainnya. Java bukan Jawa ya, maaf. Nah, karena itu saya itu JAFFA, bukan JAVA ya, bukan. Nah, meskipun kerajaan ini relatif kecil dan terfragmentasi, keberadaannya mempengaruhi tata kelola wilayah tersebut selama beberapa dekade. Nah, ada juga yang kedua, penguatan kekuatan Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi Salahuddin Al-Ayyubi ini juga dikenal sebagai Saladin mempertahankan kekuasaannya di wilayah-wilayah Timur Tengah. Nah, setelah perang salib ketiga selesai, itu meskipun Yerusalem tidak direbut secara penuh oleh pasukan salib kembali, tapi setidaknya Salahuddin Al-Ayyubi ini memperkuat otoritasnya di wilayah tersebut dan memperkuat pertahanan Muslim. Ada juga yang ketiga, peningkatan interaksi dan pertukaran budaya. Perang salib membawa banyak tentara dan pemimpin Eropa ke Timur Tengah, yang menghasilkan interaksi intens antara budaya Eropa dan Timur Tengah. Ini memicu kayak pertukaran budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi antara dua wilayah tersebut. Meskipun seringkali dalam konteks konflik dan pertempuran. Jadi ya secara kalau kita analisa ini maksud dari teks yang tadi itu ya walaupun mereka kayak bersaling menukar-nukar kayak budaya, ilmu pengetahuan, teknologi, tapi tetap aja dalam kutip dalam konteksnya itu konflik dan pertempuran ya. Nah, terus yang keempat, perubahan dalam politik Eropa. Meskipun perang salib ketiga berakhir tanpa kemenangan yang jelas bagi Eropa, tapi setidaknya pengalaman tersebut memiliki dampak politik yang signifikan di para Eropa Barat. Para pemimpin yang terlibat dalam perang salib seperti kayak Raja Richard I dari Inggris mendapatkan reputasi dan pengaruh yang lebih besar sebagai pahlawan perang salib. Iya, karena mereka mempengaruhi dinamika politik di tanah air mereka gitu, di Inggris gitu ya kan. Nah, perubahan dalam diplomasi dan hubungan nih internasional ya. Ini yang terakhir nih. Perang salib juga mempengaruhi hubungan antara Eropa dan dunia Muslim secara keseluruhan. Meskipun perang ini itu berdiri karena ya agama, tapi perang ini sendiri berakhir dengan perjanjian damai yang dimana konflik antara kedua pihak ini masih berlanjut dalam bentuk konfrontasi politik, perang kecil, dan juga perjanjian dagang yang kompleks ya. Jadi perubahan-perubahan ini menciptakan ya jejak-jejak yang dalam sejarah dan mengaruhi perkembangan sebagai aspek kehidupan di Eropa dan Timur Tengah pada masa berikutnya. Oke, jadi terima kasih. Ini adalah subtema terakhir kita. Mohon maaf jika kami ada salah membaca karena ini masih awal-awal kami melakukan ngobrol sejarah bersama kalian, para viewers kami yang tercinta. Jadi, thank you for watching. Jadi saya akan serahkan outro